Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Iqbal Selen Harahap, di channel Bantu Bisnismu. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh pengusaha di masa pandemi seperti ini. Apakah kita harus stay di bisnis kita yang sekarang, ya setia, ataukah kita harus pivot mencari bisnis baru, bisnis lainnya yang lebih relevan ke depannya. Nah, akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, langsung kita masuk ke pembahasan ya. Tadi permasalahannya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pengusaha di masa pandemi seperti ini. Stay di bisnis kita ataukah kita harus pivot. Nah, pada kenyataannya yang kena dampak pandemi bukan cuma pengusaha saja, melainkan teman-teman yang karyawan itu juga kena dampaknya. Seperti kita ketahui, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Merumahkan ini dalam artian banyak ya. Salah satunya adalah mungkin kerja di rumah, tetap digaji full. Yang kedua, mungkin dia tetap kerja di rumah, namun gaji sebagian karena kerjanya nggak full. Ada juga yang memang dirumahkan permanen, karena perusahaan sudah tidak sanggup untuk membayar gaji. Karena beban operasional tetap berjalan, sedangkan pemasukan berkurang. Nah, seperti yang pernah kita bilang di video Bantu Bisnismu yang dulu-dulu, ya, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan di video yang dulu-dulu pernah kita bahas juga mengenai pentingnya ada 3 hal di kita. 3 hal ini adalah yang pertama adalah pemasukan. Baik itu gaji, ya kalau kita karyawan, kita memiliki gaji. Kalau misalnya kita pengusaha, kita memiliki penjualan, punya cash dari penjualan. Terus kita punya tabungan, yang mana di kondisi seperti ini kita masih punya dana ketahanan dana yang bisa kita gunakan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, kita punya investasi. Nah, pentingnya 3 hal ini kita punya di diri kita. Nah, permasalahannya kayak gini, kalau misalnya kita sudah nggak punya dana lagi, sudah nggak punya tabungan, nggak punya pemasukan otomatis ya karena dirumahkan, lalu nggak punya investasi, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, pada kondisi ini, saya menempatkan ada 3 posisi yang baiknya kita segera pilih dan segera kita putuskan kita mau berada di mana dan kita mau ngambil ke depannya posisi yang mana. Artinya, sekarang ini kita mau berada di posisi mana dan akan kemana. 3 posisi ini, yang pertama adalah posisi bertahan. Posisi bertahan yang penting fokusnya bertahan hidup. Kalau misalnya teman-teman sudah tidak punya tabungan, sudah tidak punya pemasukan, dan tidak punya investasi, maka untuk bertahan hidup itu harus gimana? Ya mungkin kita tabulasi dulu aset. Anda punya apa? Mungkin Anda punya handphone lebih. Mungkin handphone Anda yang dibutuhkan cuma 1, tapi Anda punya 2 handphone, bisa dijual. Anda misalnya punya barang-barang elektronik yang nggak dipakai, laptop misalnya, kelebihan, bisa dijual. Kulkas punya 2, mungkin salah satunya bisa dijual. Ada mobil, 2, 1 nggak dipakai, bisa dijual. Anda punya motor, bisa dijual. Apapun bisa dijual, pokoknya bisa menghasilkan dana untuk bertahan hidup. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya gini, nggak punya aset, saya nggak punya aset lagi untuk dijual, jadi saya harus gimana? Nah, ini harus kita kaji lebih dalam lagi. Betul-betulkah Anda tidak punya aset, ataukah Anda terlalu gengsi untuk menjual aset? Nah, ini perlu kita lihat dulu ya, secara seksama. Jadi dan baru kita putuskan. Karena kayak gini, kondisi seperti ini, kalau Anda sudah nggak punya apa-apa untuk bertahan, maka memang harus menjual sesuatu, teman-teman sekalian. Menjual apa yang kita punya. Kalau misalnya Anda masih menakan gengsi, ya buat apa? Orang lain lo nggak mikir Anda makan apa. Jadi gengsi untuk menyenangkan orang itu buat apa? Mending dihilangkanlah gengsi. Yang penting bertahan hidup dulu. Ya. Kalau misalnya Anda bilang, saya nggak punya aset, tapi dia masih punya HP, dia masih punya laptop, dia masih punya motor, maka kalau dibilang, saya nggak punya aset lagi, ya gimana ya, rasanya kok kurang pas gitu loh. Untuk bertahan hidup, ya kita harus siap untuk mengorbankan sesuatu. Ya apa yang kita punya, aset yang kita punya, aset yang bisa kita jual, apa yang nggak bisa kita jual, ya kita jual. Yang penting punya duit untuk bertahan hidup sampai kondisi pandemi ini selesai. Nah terus kalau misalnya saya nggak punya duit, saya nggak punya aset, asetnya sudah habis. Misalnya saya mahasiswa atau saya pun karyawan kelas bawah mungkin ya, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Saya harus lakukan apa? Nggak ada barang yang bisa saya jual. Baju pun dirombeng udah nggak ada lagi, udah habis dirombeng. Nah, langkah berikutnya adalah Anda bisa mengajukan pinjaman, Anda bisa ngutang. Nah, ngutangnya juga pilih-pilih ya. Yang pertama yang harus diutangin, yang bisa Anda utangi adalah keluarga Anda dulu. Mungkin orang tua, mertua, terus Anda mungkin abang, adik, atau ipar, siapa yang bisa dipinjemin, pinjemin dulu. Ya, tapi ingat, akadnya hutang. Jadi bukan, nanti nggak dikembalikan ya, memang harus dikembalikan karena akadnya hutang. Nah, kenapa bukan minjem ke teman dulu? Ya karena mungkin teman-teman Anda juga memiliki kasus yang sama seperti Anda. Teman-teman Anda juga memiliki rasa kesulitan. Ada kena dampak juga. Bahkan pengusaha-pengusaha yang besar pun ada kena dampak gitu. Jadi jangan menyulitkan teman dulu, tapi sulitkan ring satu dulu. Jadi nggak terkesan egois. Kebanyakan orang belum minjem ke saudara-saudaranya, tapi sudah mulai minjem ke teman-temannya. Nah ini apa ya? Kalau saya bilang hindari dulu. Kenapa? Karena yang lebih gampang itu adalah minjem ke keluarga.
Nggak usah gengsi lah sama keluarga. Keluarga itu tempat kita untuk pulang, tempat kita pulang. Kalau kita ada kesulitan, nanti ujung-ujungnya juga keluarga yang nanggung. Nah, itu jadi posisi yang pertama ya, posisi bertahan. Yang penting Anda bisa survive dulu. Nah, lalu posisi yang kedua adalah posisi bersiap-siap. Artinya Anda sudah bertahan hidup, Anda mesti punya uang, lalu Anda sudah mulai tenang. Jadi poinnya di sini adalah tenang dan bisa berpikir. Kalau misalnya teman-teman tidak tenang, teman-teman kalut, mikir, ya susah mikir, besok mau makan apa, maka Anda tidak akan bisa berpikir dengan tenang. Orang yang kalut tidak akan bisa menghasilkan pemikiran yang baik. Karena ya namanya kalut, gimana bisa pemikirannya bisa brilian, bisa bagus, gak bisa. Pokoknya pikiran asal jadi jadinya. Nah, jadi kalau Anda sudah tenang dan Anda bisa berpikir, langkah posisi yang kedua ini harus Anda lakukan segera. Anda harus punya plan berikutnya. Apa yang harus Anda persiapkan dengan dana yang ada. Bahkan kalau Anda harus menjual barang lagi, nggak ada apa-apa. Tapi Anda sudah punya gambaran. Saya ke depannya harus melakukan hal ini. Kalau misalnya bisnis saya tidak relevan lagi, misalnya seperti bisnis travel gitu ya, di kondisi pandemi seperti ini, travel ini kan pasti mundur jauh ya mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu loh. Kita nggak tahu. Jadi kita harus punya rencana dulu ke depan nih saya mau ngapain nih dengan dana yang saya punya. Dana saya cukup nggak? Kalau nggak cukup saya harus ngapain? Apa yang saya harus persiapkan supaya project ini bisa jalan, supaya saya bisa dapat masukan kembali. Itu posisi yang kedua teman-teman. Nah posisi yang ketiga ini adalah posisi let's go. Jadi kalau saya bilang tadi di awal ada yang namanya lebih baik mencegah daripada mengobatin. Ya. Nah di posisi yang ketiga ini artinya dia sudah punya persiapan, dia sudah punya tabungan, dia punya investasi, dia punya free cash, dan dia sudah punya rencana. Saya akan melakukan apa ke depannya. Jadi ketika terjadi bencana ini nggak butuh waktu lama lagi untuk segera action karena dia sudah punya kesiapan, dananya sudah siap, ide sudah siap, bahkan mungkin sumber dayanya pun sudah siap, sudah punya karyawan yang siap dipivotkan. Kalau misalnya tadi bisnisnya bisnis travel gitu ya, dia punya karyawan mungkin 3 orang. Nah, lalu 3 orang ini yang tadi yang ngurusin travel karena tidak ada traveling lagi dalam waktu dekat ini, tidak ada pelanggan lagi, maka bisa dipivotkan untuk melakukan bisnis lain, misalnya jual frozen food. Nah, mungkin yang tadi pemasaran online, pemasaran travel, mungkin sekarang timnya bisa diarahkan untuk pemasaran online untuk frozen food. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada gambaran yang lain, nggak ada masalah. Yang penting idenya bisa segera direalisasikan. Nah, tapi kota kuncinya adalah kita harus stay calm dulu. Tetap harus tenang. Karena kalau misalnya kita kalut teman-teman sekalian, maka tadi yang saya bilang, kita tidak akan bisa berpikir baik, tidak akan bisa berpikir jernih, sehingga semua keputusan yang kita hasilkan pun hasilnya separuh-separuh, tidak akan mungkin menghasilkan keputusan atau ide yang brilian. Ya karena tadi ada kekalutan, ada kekhawatiran, apa yang harus saya lakukan, nanti kalau gagal gimana, dananya nggak ada, dan lain-lain. Yang penting tenang dulu. Lakukan sesuatu tahap demi tahap. Jadi kalau teman-teman yang sudah nggak punya apa-apa lagi, jangan langsung injek posisi ketiga, bertahap aja. Posisi pertama, langsung kalau udah posisi pertama sudah aman, lakukan ambil positioning kedua. Kalau posisi kedua sudah aman, langsung ambil posisi yang ketiga. Jadi itu yang bisa saya sharingkan teman-teman sekalian. Yang penting tetap tenang dan ambil positioning yang bagus pada saat ini. Saya posisi di mana dan akan berangkat kemana dan berapa lama lagi saya akan menginjak posisi yang selanjutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.